Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Jordan Lesmana. Saya di sini berperan sebagai moderator dari kelompok 2. Kali ini kita akan mempresentasikan dengan bermateri memahami tren kreativitas dan strategi komunikasi pemasaran. Lanjut. Izinkan saya untuk mengenalkan nama-nama anggota tim saya. Yang pertama bernama Dedi Adrian, yang kedua Kayla Fania, yang ketiga saya sendiri, dan yang keempat ada Davan Surya, dan yang terakhir kelima ada Aura Aisyah Wardani. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu atau Bang Dandi yang sedang menonton video ini. Semoga video ini dapat diterima dengan baik hasil kerja keras kami bersama. Kita lanjut ke beberapa poin table yang mungkin dari para penonton bisa lihat. Terdapat table of contents. Yang pertama itu terdapat ada situation analysis. Yang kedua itu ada problem analysis. Yang ketiga ada decision analysis. Dan yang keempat ada potential problem analysis. Lanjut. Poin pertama terdapat situation analysis. Dan mungkin akan dilanjutkan oleh Davan Surya. Kepada Davan Surya saya persilakan. Oke, situation analysis yang terdapat dalam kasus kali ini adalah diantaranya setiap perusahaan berlomba untuk memanfaatkan tren media ruang luar atau alternatif dengan cara seunik mungkin. Yang kedua ada Gojek memposting sesuatu di media sosial yang diindikasikan untuk mendukung LGBT. Hal ini menjadi ramai dibincangkan di internet. Munculnya hashtag uninstall Gojek. Ini merupakan bentuk kekecewaan penggemar terhadap Gojek yang mendukung LGBT. Yang keempat, Gojek menerima beragam latar belakang karyawannya, termasuk LGBT. Hal ini terbukti dengan adanya 30 karyawan Gojek yang LGBT. Yang kelima ada Gojek menyelenggarakan diskon besar yang dengan bangga meniru poster pemilu seolah-olah seperti kampanye politik. Yang keenam ada tagar hashtag uninstall Bukalapak menjadi trending topik di internet karena cuitan bos Bukalapak yang menyinggung presiden baru. Yang terakhir ada setiap perusahaan selalu dituntut untuk kreatif dan inovatif guna menarik perhatian konsumen, bukan hanya sebuah bisnis yang sekadar mencari keuntungan sebanyak-banyaknya melalui kampanye pemasaran yang sukses dan menjadi pembicaraan, atau bahkan hanya prinsip yang penting viral. Baik, terima kasih kepada Davan. Poin tersebut bisa kita jelaskan banyak sekali tentang problematika yang ada dalam poin tersebut. Selanjutnya, yang kedua, problem analysis atau penjabaran mengenai masalah yang terjadi yang akan dibacakan oleh Aura Aisyah. Kepada Aura Aisyah. Baik, selanjutnya itu problem analisis yang terdapat pada kasus ini. Seperti media pemasaran, suatu perusahaan berusaha keras berlomba-lomba membuat iklan yang lebih menarik, kreatif, dan outstanding daripada pesaing. Paling mudah dilihat dan dibicarakan, menjadi target para pemasar, sehingga menyebabkan krisis human yang mengancam, bahkan mencoreng citra perusahaan maupun individu. Beberapa waktu lalu, publik diramaikan dengan konten Gojek di media sosial yang diindikasikan mendukung LGBT. Dinyatakan Gojek menerima karyawan yang berlatar belakang LGBT dan memiliki sekitar 30 lebih karyawan LGBT. Postingan tersebut kemudian menuai respon negatif dari masyarakat Indonesia sampai sejumlah warganet kemudian mengutarakan kekecewaan mereka pada Gojek dengan memposting tulisan hashtag bertajuk uninstall Gojek. Namun pihak Gojek belum peka terhadap kondisi dan situasi di Indonesia, bahkan menyelenggarakan diskon besar yang meniru poster pemilu. Para pemasar seharusnya mencerdaskan sesama anak bangsa, bukan hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya melalui kampanye pemasaran yang sukses dan menjadi pembicaraan, atau bahkan hanya prinsip yang penting viral. Baik, terima kasih kepada Aura Aisyah yang sudah membacakan soal problem analisis. Selanjutnya kita ke tahap poin ketiga, decision analysis yang akan dibacakan oleh Dedi. Kepada Dedi, saya persilakan. Baik, selanjutnya ada decision analysis atau juga alternatif solusi. Yang pertama, perusahaan seharusnya memperhitungkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Yang kedua, perusahaan membuat iklan yang baik
untuk para penonton dan tidak menampilkan publik figur yang tidak senonoh. Yang ketiga, pihak KPI seharusnya menyaring iklan-iklan yang tidak baik sebelum ditayangkan di stasiun televisi. Terus yang keempat, seharusnya masyarakat menyikapi masalah tersebut, jadi tidak menjatuhkan perusahaan. Begitu. Baik, terima kasih Dedi sudah membacakan poin ketiga tadi. Kita lanjut ke poin terakhir, poin keempat, potential problem analysis yang akan dibacakan oleh Kalia. Oke, manajemen atas perusahaan boleh saja diisi oleh orang asing yang memang semakin umum kita lihat mereka mungkin saja membawa ilmu baru, namun kurang memahami kondisi nasional dan kearifan lokal. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita yang merupakan faktor pendukung dalam perusahaan harus mengingatkan atasan kita agar tidak terlepas dari norma-norma yang berlaku di Indonesia, serta menjadi penjaga akhir dari apa yang akan kita kreasikan. Paling tidak sudah berusaha mengingatkan. Karena selain dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif, kita juga wajib mencerdaskan sesama anak bangsa, bukan hanya mengikuti orientasi diri sebuah bisnis yang sekedar mencari keuntungan sebanyak-banyaknya melalui kampanye pemasaran yang sukses dan menjadi pembicaraan atau bahkan hanya prinsip yang penting viral. Terima kasih kepada rekan-rekan tim kelompok 2. Sebelumnya saya berterima kasih juga untuk kepada Ibu yang sudah menonton video kami. Semoga terlebih dan terkurang video kami yang kami buat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.